Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Dwike Putri, BP 180053-2014. Nah, video kali ini aku bikin untuk memenuhi tugas kuliah aku yang mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang mana di video kali ini aku akan menjelaskan tentang elastisitas harga, elastisitas silang, dan juga elastisitas pendapatan. Nah, agar lebih lanjut, mari kita pelajari apa itu elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Nah, elastisitas itu terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, elastisitas harga atau price elasticity, di mana elastisitas harga merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang. Rumus dari elastisitas harga ini yaitu E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau E sama dengan persen dari delta Q per persen dari delta P, di mana delta Q merupakan perubahan jumlah permintaan, delta P merupakan perubahan harga barang, P merupakan harga mula-mula, dan Q merupakan jumlah permintaan mula-mula. Elastisitas harga ini terbagi atas 2 macam. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, di mana elastisitas harga permintaan itu adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun, dan sebaliknya. Yang kedua ada elastisitas harga penawaran, yang diartikan sebagai suatu alat untuk mengukur respon produsen terhadap perubahan harga. Perhitungan elastisitas harga penawaran ini sama dengan perhitungan pada elastisitas harga permintaan. Hanya saja perbedaan pengertian jumlah barang diminta diganti dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada elastisitas silang atau cross elasticity, di mana elastisitas silang merupakan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang lain atau Y. Elastisitas silang ini digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan dapat berupa barang substitusi. Elastisitas silang itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama positif, di mana peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Jika EC besar dari 0, X merupakan barang substitusi Y. Koefisien plus kenaikan harga Y menyebabkan harga relatif X lebih murah, sehingga permintaan X meningkat, barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitutif. Yang kedua negatif, di mana peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Jika EC kecil dari 0, X dan Y adalah barang komplementer atau koefisien min X hanya bisa digunakan bersama-sama Y. Yang ketiga, 0, di mana peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Jika EC sama dengan 0 atau barang netral, maka kedua barang tersebut tidak saling mempengaruhi. Yang memiliki rumus EXY sama dengan persen dari delta QX per persen dari delta PY, atau EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX, di mana QX sama dengan jumlah barang X yang diminta dan PY adalah harga barang Y. Nah, dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan atau income elasticity, di mana elastisitas pendapatan itu merupakan persentase perubahan permintaan akan suatu barang yang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan real konsumen. Ada keterkaitan erat antara pendapatan seseorang dengan tingkat konsumsi atau permintaan atas suatu barang tertentu. Pada kasus tertentu, hal ini memang tidak berpengaruh. Dari elastisitas pendapatan akan mengetahui apakah barang tersebut termasuk barang inferior, mewah, atau normal.
Rumus elastisitas pendapatan yaitu EI sama dengan delta Q per delta I dikali I per Q, di mana delta Q merupakan perubahan jumlah barang, delta I merupakan perubahan pendapatan, I merupakan pendapatan, dan Q adalah jumlah barang. Agar lebih jelas lagi, mari kita bahas yuk contoh soalnya. Soal yang pertama tentang elastisitas harga permintaan. Pada soal 1 itu dapat kita jawab dengan ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q, yang mana ED itu dapat kita isi dengan min 20.000 per 250 yang kita kalikan dengan 500 per 100.000 dan mendapatkan hasil ED sama dengan min 0,4. Nah, soal yang kedua tentang elastisitas harga penawaran. Diketahui P1-nya itu 5.000 dan Q1-nya itu 20. P2-nya itu ada 4.500 dan Q2-nya ada 10. Lalu di situ ada delta Q-nya sama dengan min 10 dan delta P-nya sama dengan min 500. Dan dapat kita jawab dengan ES sama dengan P1 per Q1. Nah, dikali delta Q per delta P. Dan ES-nya dapat 5.000 per 20 dikali min 10 per min 500. Lalu ES-nya dapat hasil 5. Maka nilainya itu 5 besar dari 1. Soal yang ketiga yaitu elastisitas silang. Nah, pada soal nomor 3 itu dapat kita jawab dengan delta QP sama dengan 25.000 dikurang 20.000 sama dengan 5.000. Lalu ada delta QJ-nya yaitu 8.000 dikurang dengan 7.000 dan hasilnya yaitu 1.000. Selanjutnya PJ sama dengan 7.000 dan QP-nya sama dengan 20.000. Nah, dapat kita selesaikan dengan EPJ sama dengan 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000. Nah, yang mana EPJ-nya itu sama dengan 5 dikali 0,35. Dan hasil dari EPJ-nya itu 1,75. Baik, soal yang terakhir yaitu elastisitas pendapatan. Nah, pada soal nomor 4 ini dapat kita jawab dengan diketahui yaitu delta Q sama dengan 6, delta I-nya sama dengan 500.000 dan nilai I-nya tuh sama dengan 1 juta serta Q-nya itu 4. Nah, maka EI-nya tuh sama dengan dalam kurung delta Q per delta I dikali dengan I per Q. Nah, yang mana EI-nya sama dengan
6 per 500.000 dikali 1 juta, nah per 4. Lalu EI-nya sama dengan 6 juta per 2 juta, dan mendapatkan hasil nilai EI sama dengan 3. Sekian video dari saya, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.